A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhul jannah illa man abah. Qila wa man yabba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad abah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram, ibu bapa yang insyaallah dimuliakan, dicintai, disayangi oleh Allah Ta'ala. Malam ini kita kembali bersyukur lagi, hadirin yang mulia. Allah Ta'ala masih tetapkan kita nikmat, yang mana nikmat ini tidak bisa ditukar dunia beserta isinya. Andaikan seseorang, hadirin yang mulia, dia telah miliki dunia segala isinya, harta dia miliki, pangkat dia miliki, tetapi nikmat ini tidak ada, sungguh dia orang penghuni dunia ini yang celaka. Walaupun dia hadirin Allah Ta'ala segalanya ada, fasilitas ada, kemewahan ada, tapi nikmat ini tidak ada, sungguh dia adalah penghuni dunia yang celaka. Apa tu hadirin Allah Ta'ala? Nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai Allah Ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan dinul Islam. Jadi ini hanya satu-satunya jalan, tidak dua jalan, tidak salah satu jalan, satu-satunya jalan keselamatan mesti di dalam dinul Islam. Sehingga ulama katakan seluruh nabi sejak Adam alaihissalam sampai kepada penghujung nabi, penutup Nabi Muhammad SAW itu satu saja ajaran yang dibawa, satu saja agama yang dibawa adalah dinul Islam. Agama yang berasaskan kepada kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi katakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati sedang meyakini tiada berhak yang disembah selain Allah Ta'ala, dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Jadi nikmat ini tidak boleh ditukar dengan yang lain. Jangan. Allah Ta'ala katakan dunia ini kecil. Kalau Allah katakan kecil, kecil. Allah katakan kecil, itu pasti kecil. Walaupun orang besar-besarkan dunia. Sekarang kan orang yang suka besar-besarkan, membesar-besarkan yang tidak besar dan mengecilkan yang besar. Apa itu hadirin Allah Ta'ala? Dunia ini Allah katakan kecil. Bahkan dunia ini tipu daya. Dan banyak orang menukar iman Islamnya dengan perkara yang kecil ini. Coba kita lihat di TV, gara-gara perempuan pindah agama, seolah-olah lupa bahwa dia akan mati. Dia tidak tahu bahwa hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia hanya 60-70 tahun saja, yang mana setiap orang mesti berjuang. Kita ini semua pejuang. Kita ni semua pejuang hadirin Allah. Dan ini orang yang berjuang, yang berhasil adalah orang yang berjuang bersungguh-sungguh. Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Hanya orang yang bersungguh-sungguh pindah di jalan kami, baru terbuka pintu hidayah. Memang segala-galanya masih sungguh-sungguh. Dunia saja kalau tidak sungguh-sungguh, tidak ada yang jadi. Kalau orang tanam padi setengah, hadimlah Allah Ta'ala, itu tidak jadi. Orang kalau dagang setengah-setengah, tidak jadi. Orang kalau mau akhirat setengah-setengah, itu tidak bisa jadi juga. Hadimlah Allah Ta'ala. Jadi ini nikmat besar ini, hadimlah Allah Ta'ala, kita jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik, hadimlah Allah Ta'ala. Karena boleh jadi, hadimlah Allah Ta'ala, nikmat ini, ada orang hanya, hadimlah Allah Ta'ala, dia lahir Islam, hidup Islam, mati tak bawa Islam. Banyak begitu, hadimlah Allah Ta'ala. Maka hadimlah Allah Ta'ala, kita jaga nih. Kita jaga iman Islam kita, jaga iman Islam kita. Jangan sampai hadimlah Allah Ta'ala kita lengah, hadimlah Allah Ta'ala, sampai kita dicuri oleh syaitan, hadimlah Allah Ta'ala. Kata ulama, syaitan itu bukan mau curi harta, bukan mau curi rumah, bukan mau curi mobil, bukan mau curi istri kita, bukan. Syaitan ini mau curi iman kita, karena syaitan tahu manusia baru ada nilainya kalau ada iman. Manusia baru ada nilainya kalau ada iman. Bahkan kalau ada orang solat, dia solat, tapi tidak dengan iman, solatnya tertolak. Makanya orang tak beriman tidak perlu dia solat. Orang tak beriman tidak perlu dia solat, karena dia solat juga kalau tidak dengan iman tidak bisa. Ada orang puasa kalau tidak dengan iman, puasanya tertolak, hadimlah Allah Ta'ala. Cuma jangan katakan kalau besok saya tidak, hadimlah Allah Ta'ala. Yang namanya iman ini, hadimlah Allah Ta'ala, mesti ada perasaan di dalam diri kita ini. Belum merasa beriman, baru belajar beriman. Sehingga kata ulama, orang baik itu tidak merasa baik. Kalau ada orang baik merasa baik, ini bahaya. Ini bahaya, ini penyakit syaitan. Syaitan itu merasa sudah baik, sehingga Allah laknat dia. Orang soleh merasa soleh ini tidak bagus. Walaupun kita soleh, jangan merasa soleh. Hadimlah Allah Ta'ala. Begini dulu orang menampilkan agama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang ternama, yang mana seluruh pintu syurga meminta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Katakanlah Abu Bakar, katakan, andaikan aku jadi rumput saja. Abu Bakar mau jadi rumput saja. Kata, kalau jadi rumput, hadimlah kalau dimakan oleh binatang ternak, selesai masalahnya. Tapi nanti aku akan ditanya, hai Abu Bakar, di mana hidupmu di dunia ini? Apa yang kau buat untuk agama? Apa yang kau buat untuk Allah dan Rasulnya? Akan ditanya. Ini Abu Bakar ini. Suatu ketika, hadir yang mulia, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah anak daripada Abu Bakar, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah lihat bintang-bintang di langit, gemerlip, tidak tahu berapa jumlahnya, jutaan, tidak ada orang bisa hitung. Ahli hitung pun tak bisa tahu jumlahnya. Padahal satu bintang itu lebih besar daripada bumi. Tapi begitu banyaknya, begitu jauhnya, tak ada orang ahli hitung yang bisa menghitung berapa jumlahnya bintang yang ada di langit. Kata Aisyah, ya Rasul, kira-kira siapa yang punya amal sebegitu banyak seperti bintang di langit? Niga Rasulullah. Iga orang punya amalan dilinoye yang amalannya seperti bintang yang tidak bisa ditahu jumlahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, yang punya amal seperti bintang-bintang di atas yang tidak bisa dihitung jumlahnya, Sayyidina Abu Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadimlah Allah Ta'ala. Maka ini Sayyidatina Aisyah ini sebenarnya bertanya, di hatinya nanti jawabannya Nabi pasti katakan, ayahku Abu Bakar. Tapi Nabi katakan, hadimlah Allah Ta'ala, Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Andaikan ada Nabi sesudahku, pasti itu Umar. Maka hadirin mulia, Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi kepada Rasulullah, ya kau putus mako tu, maga pula kedudukan ya ambilku.
bagaimana kedudukan ayah saya Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah Aisyah, semalamnya Abu Bakar bersama dengan saya di Gua Hira ketika dalam kejaran, itu lebih baik daripada seluruh ibadahnya Umar. Pak Nabi katakan, andaikan ada Nabi sesudahku Umar. Tapi kata Nabi, semalamnya saja Abu Bakar bersama dengan saya di dalam gua ketika dalam kejarannya orang-orang Quraisy, hadimlah kata Allah, lebih baik lagi daripada seluruh ibadahnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang yang baik itu tidak merasa baik, selalu merasa kurang. Memang kalau agama jangan suka merasa sudah cukup, merasa sudah puas, merasa sudah kenyang. Enggak. Kalau agama hadirkan berasa belum cukup, belum lagi, sehingga ada motivasi diri kita, berlomba-lomba terus. Maka dalam agama itu pasdabaikul khairat, berlomba-lomba, desengnya si lomba-lomba ikona dolo di agama pakro besar si lomba-lomba dia pasti peko caranya begitu adalah agama. Tidak boleh ada perasaan cukup walaupun kita sudah sholat tahajud, alhamdulillah Allah Ta'ala, walaupun kita sholat jemaah, alhamdulillah Allah Ta'ala, tidak boleh perasaan cukup. Makanya jangan biasakan hadirkan saya, itu tidak bagus. Saya itu ini tidak bagus dalam agama. Hilangkan perasaan itu, alhamdulillah Allah Ta'ala. Kenapa bisa? Karena hadirkan yang membuat kita masuk surga ini bukan karena ibadah, bukan karena salat kita, bukan karena puasa kita, tetapi atas rahmatnya Allah. Cuma kalau mau dapat rahmatnya Allah harus ada jalannya. Jalannya ya mesti salat. Mau dapat ya pamasin apa malah kan sumpah mata lagi surga, tapi dia dah sumpah aja dia ada pamasin ketuka dia digoi. Jadi ada jalannya dapatkan rahmat Allah. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak, segala amal soleh, inilah jalannya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi alhamdulillah kalian tahu, mesti kita berusaha berpacu terus alhamdulillah kalian tahu. Jadi kan bisa ni alhamdulillah dia sangat matina. Yang tadi pagi meninggal tidak tahu, yang tadi pagi jam 7 meninggal, kadang-kala jam 5 dia belum tahu bahwa jam 7 pagi akan meninggal. Alhamdulillah kalian tahu. Itulah Nabi katakan, alhamdulillah kalian tahu, perhatikan baik-baik waktumu karena tidak ada yang tahu. Mati itu dia tak cari mana yang tua, mati tak cari mana yang sakit, mati itu cari siapa yang rezekinya selesai. Andi Amran kemarin 1:30 capu dak lena mesti berangkat. Bebek yanu siapa ini tu balasa. Memang nasabah dia pernah capu dak lena. Ya kau capu dak lena mesti berangkat. Alhamdulillah kalian tahu. Biar bagaimana ada orang bangun rumah 2M, 3M, 5M. Selesai besok jam 8 pagi melo ina tamar bolada undang sama orang, alhamdulillah kalian bikin acara besar-besar. Jam 8 mau nak masuki rumahnya, tapi jam 2 malam capu dalekna, kira-kira agak jadi mesti barangkah alhamdulillah kalian tahu. Kita lihat di media sosial ada anak kita masih muda sekali, baru berapa lama jadi dokter, kawin tanggal 25, ajalnya datang tanggal 25. Makanya mesti selalu hati-hati dengan kematian. Jangan kita lengah. Jangan sampai ketika kita punya amal yang buruk, yang sia-sia, ketika itu juga datang ajal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu setiap manusia dalam kerugian. Tungka waktu perhatikan lalai apa ya kodeta, perhatikan ini kata ulama, itu waktu bisa jadi pedang dan bisa alhamdulillah kata mencelakai diri kita sendiri. Itu jadi itu tepat berapa lamanya itu waktu, itulah mau dijaga itu iman. Karena itu iman itu yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Kadang banyak, kadang sedikit.
Maka mesti ada usaha menjaga, memperhatikan apakah iman kita, apakah iman kita turun. Hadimlah kalian taala. Bagaimana cara hadimlah kalian mengetahui keadaan iman kita? Lihatlah aplikasi kita mengamalkan agama. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak nak pasal dia lokal. Malas tu tak tak. Muni ni pak bange. Kali mangok bi buang Allah Taala. Nade pagaga di tahan belakang. Malam di tapak kulit tak loka. Itu tanda lemah. Itu tanda bahwa iman kita lagi turun. Allah Taala. Sampai Nabi katakan, siapa yang sebelum azan datang ke masjid, pahalanya seperti pahala cahaya matahari. Jadi tergantung, pokoknya siapa yang lebih cepat ke dalam agama, dia lebih besar Allah Ta'ala. Jadi kalau mau tahu tentang bagaimana keadaan iman kita, aplikasi dalam amal soleh bagaimana? Dalam sehari berapa kali buka Quran? Tahu ya, adakah tidak? Dalam sehari buka HP berapa kali? Tak bisakah hitung ni? Innalillah. Hadim Allah Ta'ala. Ini kita mesti hadim Allah Ta'ala. Sebab kau ayat je lalu maka asal-asalan berhitung. Jangan. Ayat tak boleh asal-asalan berhitung. Dunia saja tak mau asal-asal berhitung. Dibilang mana? Siaga sarona. Hadimlah kalian Ta'ala. Furan iseng sarona dibilang si. Pun mana kalau boleh kau je sarona tega saja. Lo si betindu dengar. Letup mau toki dengar apa tu? Siaga sarona. Apalagi akhirat jangan. Hadimlah hanya sekadar saja. Tak boleh. Kalau ada orang katakan yang penting mas sumpah jannah. Letup makan tu lepas ke sumpah jannah tu. Asal kata yang penting mas sumpah jannah. Lepas ke sumpah jannah tu. Coba aku kata maka yang penting utanan ni. Kira-kira Pak Mak kalau mencokor mati roh? Enggak. Ya kan yang penting utama dia nak jadi alhamdulillah kalau tak bagi dah. Kalau agama tak boleh mesti betul-betul berhitung baik-baik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah jelaskan dengan terang benderang jalan ke surga, jalan ke neraka, dan Allah berikan contoh ini orang menuju surga, ini orang menuju neraka. Sudah terang benderang, tidak ada abu-abu. Jadi mana saya kira loka. Kena rapi waktu di Rembo. Sementara saya ajak teman yang lain, saya dakwah-dakwai. Ada orang dia bicara agak begitulah, orang tak kasihan, tak faham agama. Allah tak ampuni dia kerana dia sudah almarhum. Kita kan hadim dia sejahat, seburuk-buruk seseorang selama dia ada syahadat. Kalau dia sudah meninggal, jangan ingat lagi buruknya. Ingat baiknya terus. Ingat baiknya saja diingat. Karena agama kita, agama selamat dan menyelamatkan. Alhamdulillah kata Allah. Dia kata, ketika saya bicara agama, bahasana, wah, nak detuit, nak yang mana telo tamat di syurga. Ya lo tamat di syurga, tamat neraka, tamat tu, no? Begitu bahasanya, begitu bahasanya. Tiba-tiba ketika itu Allah Ta'ala beri saya ilham. Karena ini kan bingung, kita kan mau jawab yang begini kan, ini yang begini juga mesti dengan bahasa yang akal-akal juga supaya dia bisa terima. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri saya ilham. Saya beritahu sama saudara saya itu, saudara kalau di piring, kalau ada di meja, ada satu piring isinya sate, satu piring isinya tai bembe. Kira-kira mau Jiki bilang yang mau makan sate makan Jiki, yang mau makan teh bembe makan Jiki, bisa tak? Ada tak akalnya begitu? Saya kira tidak ada orang yang mengatakan biar tunggu saya makan teh bembe makan, tidak ada. Makanya agamanya Allah Ta'ala kasih akal berpikir sedikit, Allah Ta'ala banyak dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah jelaskan alhamdulillah kala Ta'ala seluruh keadaan surga, keadaan dunia, alhamdulillah kala Ta'ala telah jelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alhamdulillah kala Ta'ala yang mesti kita lalui, alhamdulillah kala Ta'ala. Kita ini alhamdulillah kala Ta'ala bukan penduduk dunia sebenarnya, kita penduduk akhirat. Kita datang di sini bukan untuk membangun yang lain-lain. Maksud Allah datangkan ke dunia untuk bangun akhirat, bukan bangun yang lain. Sampai Nabi katakan, hadimlah apa kata Nabi kata keadaan dunia, hadimlah kata Allah, apa kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir.
Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu bagi orang beriman penjara. Kira-kira ada tidak orang tidak mengaku aku beriman? Pasti kita mengaku diri kita beriman. Kata Nabi, dunia bagi orang beriman penjara, tapi bagi orang kafir adalah surga. Surga. Orang beriman penjara. Hati belakang ada tidak orang suka lama-lama di penjara? Ada tidak Pak Bu? Ada. Ada orang diponis 20 tahun. Dia pergi minta sama jaksa, Pak jaksa tambah-tambahin sedikit. Ada tidak Pak ya? Tidak ada orang. Nah, orang beriman seperti begitu di dunia, seperti penjara. Tak ada satu pun orang ada belakang telah minta keringanan, minta supaya ditambah-tambahi. 20 tahun minta 25 tahun, 20 tahun minta 30, tidak ada. Kalau bisa 20 tahun, bisa 19, bahkan kalau bisa setengah hari saja. Orang beriman keadaannya di dunia seperti penjara. Perlu kita perhatikan iman kita. Apa betul seperti begitu keadaan kita? Karena tidak ada bahasa, tidak ada perkataan yang paling benar kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa bisa? Makanya orang kafir di dunia dibiarkan dikasih. Memang dunia bukan milik kita, miliknya orang kafir. Kenapa? Di akhir nanti mereka tidak punya apa-apa. Apa enaknya bila kita senang-senang sementara? Kita senang-senang sementara. Kalau ada orang senang-senang sementara, ada orang kaya sementara, itu pun hanya gambar saja, gambar kaya, bukan aslinya kaya yang sebenarnya nanti di akhirat. Jadi kong kata sugi, gambar itu gambar sugi. Nah ini menjadi salah kapraki biasanya itu nggak pada gambar ami. Hadi belakang kalau ada orang miskin, gambar miskin, ada kaya, gambar kaya, aslinya miskin nanti di akhirat. Sebab di akhirat ya kuma faddi tewe dengan senana, ya kuma sanna tewe dengan faddina. Tidak ada susah senang. Ada tidak kita lihat orang kaya senang terus? Orang kaya, bapak senang terus? Oh, tidak juga. Kadang-kadang saya susah juga. Tanya orang miskin susah terus? Tidak juga. Tanya orang, enggak juga. Kami juga sering senang juga. Hidup dunia begitu. Tapi kalau orang di akhirat tidak. Kalau sudah senang, tidak susah lagi. Kalau sudah susah, tidak senang lagi. Kenapa? Cuma dua tempat. Tempat senang, surga. Tempat susah, neraka. Sisa kita mau kemana? Dia bilang. Perjalanan kita kemana? Mulai baik-baik, hitung baik-baik. Jangan asal-asalan berhitung. Jangan. Mulai berhitung. Bagaimana cara berhitung? Adakah langkah kita mengikuti Allah Ta'ala? Adakah langkah kita sesuai caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan itu cuma dua saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah kalimat iman. La ilaha illallah kalimat iman. Muhammadar Rasulullah aplikasi iman. Artinya amal. Bagaimana cara mengaplikasikan iman la ilaha illallah? Adalah mengikuti seluruh sepak terjang kehidupannya Nabi, mulai bangun sampai tidur, segala kehidupan Nabi adalah aplikasi daripada la ilaha illallah. Jadi agama sempurna, agamanya Nabi. Tidur yang paling baik, tidurnya Nabi. Makan yang paling baik, makannya Nabi. Jalan yang paling baik, jalannya Nabi. Seluruhnya hadir Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu uswah, contoh, teladan. Kalau bahasa anak muda itu apa tuh kalau senang sekali dengan satu orang? Fans. Ya. Kita boleh lihat apa ya? Kalau ada orang fans Bung Karno. Ya, kalau orang fans Bung Karno, Pak, semua dia mengikuti. Bagaimana itu Bung Karno cukur-cukurnya? Nah, ikuti Allah Ta'ala. Bagaimana songkoknya Bung Karno? Akan diikuti. Miring-miringnya bagaimana? Akan diikuti. Bagaimana bajunya Bung Karno? Akan diikuti. Bagaimana laku-lakunya dia punya? Akan semuanya, baik sepedanya, sepatunya, apa saja, apa senangnya Bung Karno dia ikuti karena fans. Padahal dia fans yang tidak ada jaminan.
Kenapa pensi yang ada jaminan? Sepertinya kita malu mempraktekkan, merasa malu menampakkan kehidupan Rasulullah. Pada kehidupan Rasulullah adalah kehidupan suci murninya Allah Ta'ala, dan tidak ada hadukan jalan mendapatkan cinta Allah Ta'ala kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau mau dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW seluruh kehidupannya. Bagaimana Nabi makan? Itulah yang terbaik. Nabi kata, kulu washrabu biyamini, kulu washrabu biyamini, wala ta'kulu wala tashrab bishimali, fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimali. Makan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan minum dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan minum dengan tangan kiri. Kalau ikut Rasulullah, Rasulullah bawa ke mana? Ke surga. Ikut syaitan, syaitan bawa ke mana? Ke neraka. Karena dua bawa, karena cuma dua saja ajakan ke surga, ajakan ke neraka. Ajakan ke surga dibawa oleh Rasulullah, ajakan ke neraka dibawa oleh syaitan. Kadang-kadang kita tidak, karena tidak begitu. Ni hadis bilang mandani loh, mandani pun mandani. Ia lah boleh tentu. Mak Bismillah. Ini tu mau sila dia ni mak haji, sila dia masuk pajang. Sebab ia mau perlu tamak itu dia ni gagal rodo. Kekuatan bukan kekuatan Allah Ta'ala, sebab masuk itu makanan tidak dengan karena Allah Ta'ala. Makanya tu betapa pentingnya baca doa itu, sampai Nabi katakan kalau kau lupa baca doa, matengan apa mengerang, maka ucapkan bismillahi awaluhu wa akhirahu. Bismillah mulai awal dari akhir. Sebab ketika seorang makan lupa baca bismillah, lupa baca doa, maka lahirianya dia kenyang, sebenarnya yang dia kenyangkan syaitan. Habis makan, ada belakang ta'ala, selesai makan, ada belakang ta'ala, kadang-kadang mulai ambil pakai tangan kiri. Kalau Nabi sudah katakan hadim lillahi ta'ala, jangan. Hadim lillahi ta'ala, jangan biasakan hadimkan. Ini didik anak-anak kita, perhatikan baik-baik bagaimana caranya. Hadim lillahi ta'ala. Karena ini cara yang akan menyelamatkan kita. Jangan makan berdiri. Limitan makan lodita. Joko-joko temandre. Hadim lillahi ta'ala. Banyak sekali adabnya. Baru makan tu. Jangan makan sambil sandar. Harimlah Allah Ta'ala. Bukan di zaman Nabi tidak ada, bukan di zaman Nabi tidak ada abad belakang, tidak ada kursi. Di zaman sebelum Nabi lagi sudah hidupnya canggih sekali. Bagaimana di zaman Nabi Sulaiman? Sehingga harimlah Allah Ta'ala, ada satu pertemuan di negeri, di luar negeri. Waktu itu Kiai Ahmad Dahlan. Kalau bukan Kiai Agus Salim, Kiai Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan ini dia makan, selesai orang istirahat dia makan, tapi dia makan pakai tangan, tidak makan pakai sendok. Jadi semua orang peserta itu ada bila kata mentertawakan dia, nak cacawai saya jipah mana jarina nak pakai. Hari bila Ta'ala dalam selesai pertemuan hari bila Ta'ala, Kiai Ahmad Dahlan katakan, antum semua kan mungkin antum mentertawai saya pakai tangan, saya punya tangan. Tapi saya mau tanya antum semua, itu piring sendok yang kamu makan itu siapa yang cuci? Siapa yang cuci? Apa kau yakin bersih? Sedangkan ini sendokku saya yang cuci, tahu bersihnya. Kemudian itu sendok yang kau pakai sudah berapa masa, sudah berapa mulut yang masuk? Ya. Sendok sudah berapa mulut yang masuk? Mulutnya ini, mulutnya ini, mulutnya ini, mulutnya. Tapi sendokku, ini sendokku ni, cuma saya saja masuk. Inilah hadimlah kalian Ta'ala ini. Inilah hadimlah kalian Ta'ala, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadimlah kalian Ta'ala. Di zaman ini hadimlah kalian Ta'ala memang orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu yang mau dihilangkan. Bukan menghilangkan agama Islam, tapi bagaimana tatanan kehidupan Islam keluar dalam diri orang Islam diganti dengan tatanan hidup, cara hidup orang-orang yang tidak Islam. Satu contoh, ibu bapa,
Kalau pergi di rumahnya orang Nasrani, waktu dohor, mengaji atau menyanyi? Orang Nasrani, orang Hindu, orang Yahudi, menyanyi atau mengaji? Kalau pergi malam, mengaji atau menyanyi? Pergi coba rumahnya orang Islam, kalau pagi, mengaji atau menyanyi? Pergi ke rumahnya orang Islam siang, mengaji atau menyanyi? Begini kadang, bahkan hari nanti tua-tua pintar sekali nama karaoke. Tua nih, macam umur saya. Kuliah-lihat itu temanku umur 50 tahun lebih. Allahu Akbar. Baru seminggu temannya nampak meninggal. Baru seminggu temannya nampak meninggal. Kumpul misalnya, saking kumpul karaoke. Nah, ada ndak kita dengar? Ada ndak kita dengar? Bembe, dan lupa mbek matene yan. Sementara mak karaoke. Ini kira-kira ini pak karaoke. Tak fujir bicara yo. Dia kagak ada pakmu. Nggak ada hadillah kalian taala. Ini jadi ini tadi nih. Ini kita mesti berhati-hati karena tidak ada yang tahu kapan datangnya mati. Kapan hadillah kalian taala? Jangan sampai hadillah kalian taala karena kematian seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Sebagaimana almarhum kebiasaannya dalam ketaatan kepada mati dalam ketaatan. Baru selesai sholat duhur. Hadillah kalian taala. Ini keadaan ini adalah yang terjadi sekarang ini. Kita bangga dengan aturan cara hidup orang-orang yang tak Islam. Alhamdulillah kalian tahu, sementara cara Islam itu yang kita tinggalkan. Sehingga dalam tadi ayat yang saya bacakan tadi, biasa dalam apa alhamdulillah kalian tahu hikmah maulid, baru-baru saya angkat itu. Allah katakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusannya Allah. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah, mengaku pengikut Rasulullah. Hari belakang mengaku adalah mencintai Rasulullah. Apa ciri-cirinya? Kata Allah, pertama asyiddau 'alal kufar, tegas. Tegas kepada orang kafir. Maksud tegas kata ulama, maksudnya tidak bakal ikut cara hidupnya orang kafir walaupun orangnya tidak dibenci. Itu reloid, dia na benci bitona, fengkokan, na cece, na ini makokwe, tahun na di cece, fengkokan, na ceri. Tahun na di cece, fengkokan, na dia ceri, alhamdulillah kalian taala. Orang sebelah tidak sholat, ikut juga tidak sholat. Alhamdulillah kalian taala, kadang-kadang begitu. Saya kadang-kadang tanya itu anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan itu minta bantuan. Kadang-kadang tanya, sudah sholat tidak nak? Kadang-kadang bilang, bagaimana itu kau bilang mau bantu orang, sedangkan dirimu tidak kau bantu. Bantu dulu dirimu, baru bantu orang lain. Kau saja bagaimana caranya? Katanya mau tegakkan yang hak. Nah, untuk menegakkan yang hak, tidak boleh pisah sholat. Kalau mau lihat syariatnya orang, tarikannya orang, hakikatnya orang, ma'rifatnya orang, sumpah jangan dengan kita lengge. Pak Mega itu bicara anak agak solat agar solat batin. Bicara dasar solat batin. Kau bicara anak solat batin, solat perbuatan. Harus ada baru dikatakan solat. Allahu Akbar. Dina aja nih. Tebu sepajangi. Terima? Enggak bisa. Lalu saja kalau taharannya tidak betul enggak bisa juga. Alhamdulillah kalian taala loro ya lo kak malu di asra bilang lo kak malu nggak bisa tukar-tukar. Alhamdulillah kalian taala capek-capek kak duhur lampar kak mau dikat 3 boleh nggak bisa. Sarakatnya saja nggak bisa. Ada orang pergi sholat subuh sama nggak sekali karena kami itu sholat subuh pak. Memang sholat subuh tidak gampang. Alhamdulillah kalian taala. Alhamdulillah kalian taala begitu. Alhamdulillah kan tingginya amalan sholat subuh. Tapi karena 2 rakaat, karena semangat bila mau tambah-tambah jadi 3, nggak bisa juga. Alhamdulillah kalian taala. Untuk itulah alhamdulillah kalian subhanahu wa taala, masya Allah. Alhamdulillah kalian taala, mudah-mudahan pengorbanan kita, alhamdulillah kalian tadi malam ini, Allah taala ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah kalian taala.
Hadir yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah sangat penting sekali menjaga agamanya kita, mencintai Rasulullah, mencintai agamanya, mencintai agama, mencintai diri, mengamalkan agama. Salah satunya asyiddau ala kufar, tegas kepada orang kafir, ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Hadimillah Allah taala. Bagaimana hadimillah dilanjutkan atau di Alhamdulillah kalau taala. Kalau mau masuk saja di dalam Pak, masuk di dalam yang ini. Kalau ibu-ibunya masuk ke dalam, yang ibu-ibunya masuk ke dalam, ibu-ibu masuk ke dalam ya. Kemudian hadirin yang mulia, jadi ada 3 ini. Kita pencinta Rasulullah. Ada 3 perkara mengaku pencinta Rasulullah nasabaya ulam maulid. Pertama, asyiddau alal kufar. Yang kedua, ruhamau bainahum, berkasih sayang. Yang ketiga, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang ketiga, pengikutnya Rasulullah nampak di dahi mereka bekas sujud. Nampak di dahi mereka bekas sujud. Kalau ada orang mengaku pengikut Rasulullah tidak ada bekas sujud, maka itu jauh adalah kalah. Dan itu telah diceritakan di dalam kitab Taurat, kitab Injil tentang keadaan ini. Hadirin Allah Ta'ala, demikian hadirin Allah Ta'ala, acara taksiah kita ini, hadirin yang mulia, ini bosi. Kalau mau lanjut, saya lanjut. Dah ada. Alhamdulillah. Hadirin yang mulia, Masya Allah, memang berlama-lama untuk membicarakan agama. Hadirin mau dibiasakan. Kami biasa duduk dengar ceramah kalau di luar negeri. Kami biasa duduk dengar ceramah mulai subuh sampai jam 9 pagi. Supaya dipasai di lodi dianur hawa nafsu. Kenapa kita lawang-lawang? Karena bicara lino kita biasa takut di kafe, dia dirasa telujang, dia dirasa pajang, dia dirasa tamat subuh. Bicara anak rata-rata bicara dengan anak keguna. Ya ko agama sama ada dia. Allahu Akbar. Ini penyakit juga, penyakit. Salah satu, karena itu orang beriman senang sekali dengan bicara agama, karena makanannya orang beriman itu. Fadzakir innama anta muzakir, berilah peringatan. Ini orang beriman mesti selalu diingatkan. Orang beriman selalu diingatkan supaya, karena iman kita selalu membengkok. Pada otoy, ibu bapak itu iman agama seperti bawa mobil. Cede-cede losi lese, dipalurusi, cede-cede losi bengkok, dipalurusi. Bagaimana cara? Dengan kita saling ingat mengingatkan. Begitu agama. Cede losi bengkok, palurusi, coba bengkok, palurusi. Sisa ni miti agak-agak, tapa lesi keyakinan ni. Be kong kapat ko ku masalah sih keyakinan ni. Be kong kasih apa? Kadang-kadang membuat ini keadaan ini membuat rusak iman kita ini. Maka perlunya siraman rohani. Dan ini siraman rohani tidak boleh sekali, 2 kali, siang dan malam kita mesti mendengarkan berita-berita akhirat, karena negeri akhirat, negeri tempat tujuan, negeri tempat kita hadirin taala, negeri tujuan, sedangkan dunia negeri rantauan. Kira-kira Pak, kalau lokik kesompok di Malaysia 10 tahun lo ni capu masa tak kontrak tak di Malaysia, kira-kira Pak dengar mau apa di Malaysia? Dena dengar awega Malaysia, langsung dengar matur utaru adim la kala tala di bone. Tapi kong kemudian kiringa, tapi kong kata sopo dengan nak kiringa, namolo li semua sirito. Pak dengar nak kiringa, makori dia, lokis sopo kini leno, makiri ki, ya kau dengar nak kiringa, adim la kala tala, masiri ki, adim la kala tala, sehingga orang yang mati tidak bawa iman, ketika diangkat dia ke kubur, kalau dia menjadi kajian kasih kalau kajian tulis. Orang beriman kalau bawa di kubur cepat. Kenapa? Dia terasakan nikmatnya. Hadirin Allah Ta'ala. Jadi kalau perantau mesti baik-baik. Hadirin Allah Ta'ala. Mesti pandai-pandai. Yana toriolo macalada adukang macalada mondo dilinoi. De pana mate na pati kabane ni. Patika amalakna, napatika wamfarana, napatika, sisa na matika siruntuk ni. Jadi kadang-kala digaga dapat tekang, sisa-sisa na bawa dapat tekang.
Sisa-sisanya ada bilang kalau ki maca kong kato lo mak kapala lo ni lo kasopo ya lo mak kapala tapi mega barana jadi kecaraan mega baraku bila kecaraan dia tabe dia waktu kilo mate koro ya tabe utiti balo di utiti dia kasih baratai utiti namo mega barata hal kau dititip dia letuki matu dia memang tabe ketu baraku titikan lo nak malah memang beginilah kita di dunia. Uang kita yang ada di bank itu hanya penjaga saja kita, bukan milik kita. Milik kita apa yang kita sudah infakkan di jalan Allah Ta'ala. Caranya tadi begitu. Kalau tidak, nantinya barang kaya. Sisa-sisanya bawa. Siapa tahu engkau di dua sabu. Padahal kata ulama, apa yang kita infakkan itulah pemasukan. Apa yang kita impatkan untuk agama itu pemasukan. Maliki otok, ini itu bukan pemasukan, itu pengeluaran. Yang namanya pemasukan apa yang kita sudah impakkan di jalan Allah, itulah pemasukan kita. Hadim dah kalata. Jadi pandai-pandai kini merantau di dunia ini. Karena anda lama ini. Umur 40 tahun na dia nama receh amla kalata lah akka jeta mega mau pak kajeta di ondolengnya dia kalau kini masih je ai mina aja kibai Allahu akbar lelengin apa nak keleleng lo ke masih je na mulai Allahu akbar imobiko ya nobika faku imobiko ya nobika fonga waku imobiko ya nobika bosku fonga la tala bobi deni singi fonga la tala bobi mak bicara tareka be sama mana lah tu ali apa ni puang Allah Ta'ala mau bibi sama mana dia nasi seng padahal namanya orang itu adalah Allah Ta'ala namanya cinta mencinta itu adalah Allah Ta'ala rumusnya cinta mentaati yang dicintai begitu rumusnya cinta adalah Allah Ta'ala kalau ada orang mengatakan cinta karena tidak taat itu pasti palsu cintanya atau ada orang bilang cintaku sama Laila tapi ketemu orang tidak pernah cerita Laila na cerita Maimunah na cerita padahal dia bilang cinta Laila kira-kira banyak orang ini asli tidak cinta Lailanya tidak palsu karena bukan Laila na cerita orang yang cinta kepada Allah Ta'ala pasti suka cerita tentang Allah dan berdoa Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits terhadap nikmat Tuhanmu banyak kau sebut-sebut banyak disebut-sebut nikmat Allah nikmat mata nikmat telinga nikmat banyak sekali nikmat bu pak ini ada mobil 2 BPKB-nya ada itu nama mata di situ tapi mau kau tukar mata tak mau diki 2 mobil tukar 2 mata siapa kasih ki mata Allah banyak disebut-sebut orang yang cinta Allah pasti suka dengar cerita Allah kalau dia ada orang cerita Allah sama dia cinta Laila betul ada orang cerita Laila padahal mungkin bukan Laila cuma lanya saja hampir sama tapi dia dengar jangan nak cerita saya punya kekasih begini orang yang cinta kepada Allah Ta'ala pasti senang cerita tentang Allah. Kenapa? Yang pantas dicerita di dunia hanya Allah saja. Kenapa? Yang maha kaya Allah, yang maha adil Allah, yang maha punya Allah, menghidupkan, mematikan hanya Allah semuanya. Masalah dari Allah yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Ini ada masalah. Manusia nak demo. Mau bisa? Bagaimana mau bisa? Itu orang dulu Pak kalau mau demo. Bagaimana cara orang dulu demo? Kalau orang dulu mau demo, bangun jam 2. Habis bangun jam 2, ambil air wudu. Habis air wudu, sholat. Habis itu nangis. Baru minta pada Allah, ya Allah, ampuni aku banyak dosaku, banyak ini. Baru Allah selesaikan. Saya katakan siapa saja yang meminta ketiga itu pasti aku kabulkan. Inilah caranya orang beriman menyelesaikan masalah. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dalam 2 keadaan, sabar, salat. Naik dari Allah, turun dari Allah, tergantung bagaimana amal kita manusia.
Jangan harap mau baik keadaan kalau amal kita rusak, Pak. Jangan harap. Jangan harap adimlah Allah Ta'ala. Bayangkan di Indonesia ni, Pak, 60-70% orang Islam tidak solat. Kagak solat. Di Indonesia 60-70%. Cari orang solat sekarang, Pak, susah. Cari orang yang tidak solat gampang. Kadang-kadang rame-rame adimlah Allah Ta'ala. Kadang-kadang satu kafe maghrib masih di situ semua. Nggak tahu di mana solatnya. Ditanya, anu Abdullah ini, Allahu Akbar, subhanallah. Ya Allah, bantu aku. Allah tak bantu kita. Bagaimana cara? Allah Ta'ala bantu kita sesuai dengan amal. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk Bone beriman, bertakwa, lafatahna, pasti kami buka kepada mereka alaihim barakatim minas sama, keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya iman takwa. Iman takwa. Aplikasi iman pertama solat. Jangan kira yang lain. Aplikasi iman, solat yang pertama. Bukan yang lain-lainnya. Bukan yang lainnya. Jangan bilang, solat. Oh, itu yang pertama tu. Khalifah Umar katakan ketika dia memimpin dunia ini. Kata Khalifah Umar, saya jadikan solat sebagai ukuran. Kalau orang jaga solatnya, pasti dia jaga yang lain-lainnya. Kalau orang tak jaga solat, pasti yang lainnya dia tak jaga. Pasti yang lain. Orang belorok matu pi dia agak dewan sana. Tak beru musik. No bikin puang basok. Nye, okey. Matu pi puang, Cina ampak pi puang. Tersinggung ke puang basok? Mulai puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, matu pi puang, mereka mau berusaku. Allahu Akbar. Kok bahasa modern na. Pora, apa namanya? Ya, kongkan nata bangsa nata dia ubi. Dullah, ya pak, dullah, ya pak. Cinampa pipa, dullah. Pada kurang ajar apa ye? Nabi kelima saya sefang Allah Ta'ala mengobi. Kita dengar azan kan, azan itu panggilan Allah. Yang dipanggil siapa? Kalau ada kampung, ada masjid di tengah. Tapi di kampung itu ada Hindu, ada Nasrani, ada Yahudi, ada macam-macam Buddha, macam-macam Cina. Ada azan. Azan itu yang dipanggil siapa? Nah, kalau orang Islam tidak bergerak, bagaimana membedakan? Inilah sekarang ini. Makanya kadang-kadang azab turun seperti diturunkan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam tidak menampilkan yang hak. Adumlah Allah Ta'ala. Orang Islam tidak menampilkan yang hak. Adumlah Allah Ta'ala. Ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala seperti tidak berterus, turunlah azab seperti corona. Corona kan azab. Sebenarnya itu corona itu, Pak, kan seluruh dunia. Itu corona itu yang menjadi penyebab pertama datangnya corona siapa? Siapa, Pak? Pertama adalah orang kafir. Nah, orang Islam pergi belajar sama orang kafir. Padahal turunnya azab pertama orang kafir. Bayangkan orang kafir tinggal di buminya Allah, hirup udaranya Allah, pakai pakaiannya Allah, makanannya Allah, kemudian membelakannya Allah. Ini yang pertama sebab turunnya azab. Yang kedua orang musyrik. Orang musyrik baru orang Islam ada. Kalau orang Islam, hadukan sebagian beriman kepada sebagian kuda yang lain, namanya musyrik. Jadi ini tidak dikit. Sebab ada kena perlu kesikor mak dempo amat dempo koro. Anu lah kalau tak tidak boleh. Kemudian yang ketiga, penyebab turun azab orang munafik. Orang munafik adalah orang yang zahirnya Islam tapi hatinya kafir. Di zaman Nabi ada begitu. Apalagi di zaman sekarang. Mudah Allah Ta'ala jauhkan kita semua. Kita termasuk yang ada di masjid ini, ada di tempat ini, alhamdulillah termasuk kita calon-calon orang yang beriman. Karena hadimlah Allah Ta'ala, hadimlah kita berkumpul membicarakan sesuatu yang penting, yang sangat penting, lebih penting dari segala urusan. Karena tidak ada urusan yang penting di dunia kecuali urusan agama. Tidak ada bicara yang paling penting kecuali bicara agama. Tidak ada perkumpulan yang paling penting kecuali perkumpulan agama. Karena agama yang membuat manusia selamat, bukan yang lain-lain. Walaupun siapa dia, hadukan, walaupun dia anaknya Nabi, bapaknya Nabi,
Tak ada jaminan kalau dia tidak amalkan agama. Walaupun Fatimah anaknya Nabi, kata Nabi, wahai Fatimah, andaikan suamimu tidak memaafkan kamu kerana kau meninggal, tidak ada ampunan bagimu, karena tidak ada syafaat bahasa. Hadimillah Allah Ta'ala. Kalau tidak dimaafkan, hadimillah Allah Ta'ala. Ini penting sekali, hadimillah Allah Ta'ala, kita perhatikan baik-baik. Hadimillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini 3 perkara tadi ini kita perhatikan. Jadi pengikut Rasulullah itu pertama, asyidda wal kufar, tegas kepada orang kafir, tidak mau ikut cara-cara hidup orang kafir. Aku, kamu, lakum dinukum waliyadin. Itu maksudnya itu. Sampai juga dia waktu itu dia kasih tahu saya itu orang, kan engkau ayana lakum dinukum waliyadin. Maka iya, tapi ini kan selemoki, ya seleki. Itu tu selena kafir baru berjalan itu perkataan itu. Jadi tidak bisa hadimillah Allah Ta'ala. Jadi hadimillah Allah Ta'ala, mesti kita hadimillah Allah Ta'ala ada perkara ini. Yang kedua, ruhamau bainahum, berkasih sayang. Bagaimana berkasih sayang kepada orang Islam? Suka melihat kebaikannya, tidak melihat keburukannya. Suka melihat. Jadi semakin baik itu agama seseorang, semakin banyak dilihat keburukannya, kesalahannya. Jangan sebaliknya, semakin beragama, semakin lihat kesalahannya orang. Salah, ini bahaya beragama. Semakin beragama seseorang, semakin baik agamanya, semakin nampak kekurangan dirinya, semakin sibuk dia memperbaiki dirinya. Ini ruhamau baik. Yang ketiga, ada bekas sujud di dahinya, hadimillah Allah Ta'ala. Dan solat yang dikehendaki Nabi, tiga tertib. Solatnya Nabi tepat waktu, tidak suka menunda-nunda. Cinampa. Apalagi makun re, cinampa mina aja bahaya. Bahaya. Kau makun re, cinampa. Tetek sebelum tamat lo re, cinampa. Setengah nasi di napolo masung pajang. Si sana lo ke di WC, tak pemadarai. Berarti boleh solat tidak? Tidak boleh. Berarti meninggalkan berapa salat ini? Satu solat. Kata ulama, ini termasuk orang sengaja meninggalkan solat. Meninggalkan satu solat, kita akan rekreasi di neraka kurang lebih 2.800.000 sekian lamanya. Satu solat kalau ditinggalkan. Jadi hadimillah kita ini kan macam pawatune bu payah capa watune. Oleh dikata pada tapi lo ni mapa mulai ni lo ni digulung, lo ni capu ya lino. Ni capu jadi pada kaki hadimillah kalau telah bekali diri tak masing-masing. Sebab matur di akhirat dia tugas tulung yaumala yang faumalu wala banun. Aso de nak kiguna orang parange, de tona nak kiguna bijai-bijai. Idi midafuna amara. Yang kedua, solatnya Nabi berjamaah. Hadimillah Allah Ta'ala, di masjid berjamaah. Kalau wanita boleh ke masjid, tapi kalau di rumah lebih bagus lagi. Tapi kalau dia ke masjid jangan dilarang, tapi kalau di rumah lebih bagus lagi. Karena wanita tidak sama dengan kita. Banyak biasanya ininya itunya. Makanya kalau laki-laki mesti di masjid. Karena di masjid 27 sendiri dapat satu. Masa sarosi sabu nasara 27 sabu di pilih. Kepada angkang sarosi sabu 120 digala lalu sapa sarosi sabu nang ke 20 itu sabu. Inilah solat berjamaah. Demikian hadimillah Allah Ta'ala memarik dan berkat Allah Ta'ala. Sebelum kita akhiri kita punya majlis, kita akan doa hadimillah, kerana senjatanya orang beriman adalah doa. Sampai dikatakan termasuk orang salah satu ciri orang sombong malas berdoa. Kita banyak berdoa supaya Allah Ta'ala bantu kita. Allah bantu kita ketika kita meninggal, ketika dikubur, masyar. Kerana persoalan di akhirat itulah persoalan yang sebenarnya. Di dunia bukan persoalan, di akhirat nanti adalah. Mudah Allah selamatkan kita. Sebelum kita akhir, mari kita kirimkan dulu suratul Fatihah kepada almarhum Andi Amron. Umari baca Al-Fatihah tak dapat berkah Allah Ta'ala. Allah terima sehingga Allah Ta'ala menjadikan sebab Al-Fatihah kita almarhum diampuni, dimaafkan, diluaskan kuburnya, dan dia tercatat sebagai orang yang selamat ahli syurga. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi dinina sagira wa ja'alna fi dinina kabira. Allahumma na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azab jahannam wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa fattahu wa barakatahu wa huda wa nusrah wa na'udzubika min syarri ma fi syarri ma ba'da. Rabbana ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami rala sedikit sebagai orang tua kami tadi bilang kami aktivis jemaah tabligh. Namanya ni tidak ada nama daripada tabligh ini. Jemaah kan ada berombongan tabligh dia menyampaikan. Jadi dia katakan jemaah tabligh tapi tidak ada nama. Kerana ini bukan organisasi, bukan golongan. Di sana ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada ini. Kurang lebih itulah di belakang Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.